Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menambahkan item barang dengan harga jual berdasarkan satu harga dan berdasarkan satuan. Jadi, buat teman-teman yang belum mengerti, bisa simak pembahasan berikut. Sebelum melakukan penginputan barang, pastikan teman-teman telah mengisi atau melengkapi data-data pendukungnya seperti data satuan, jenis, merek, ataupun data pelanggan dan data supplier. Jika dirasa sudah untuk menambahkan item barang baru, masuk ke menu master data, kemudian pilih item baru. Di sini terdapat beberapa submenu, di antaranya yang pertama ada data umum, yang dimana teman-teman bisa mengisi data-data yang diperlukan ini dan disesuaikan dengan item barang yang teman-teman akan tambahkan. Untuk tipe itemnya, bisa dipilih barang, kemudian berikan kode itemnya. Untuk kode item ini, itu harus berbeda, yang dimana tidak boleh sama dengan kode item pada data item lainnya. Kemudian, berikan nama itemnya, dan juga berikan jenisnya sesuai dengan item barang yang teman-teman akan tambahkan. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan untuk pilihan jenis yang baru dengan menekan tombol tambah ini dan berikan nilainya pada kolom jenis dan juga pada kolom keterangannya. Kemudian pada bagian merek ini juga bisa dipilih dan bisa juga untuk menambahkan pilihan merek yang baru. Dan untuk merek ini juga bersifat opsional, yang dimana teman-teman bisa memilih atau bisa dikosongkan seperti ini. Kemudian untuk rak ini juga opsional, jadi teman-teman bisa isi nilainya atau bisa dikosongkan seperti ini. Kemudian untuk HPP sistemnya ini terdapat dua pilihan sistem, yang dimana untuk sistem FIFO atau first in first out, itu dimana stok yang lama akan keluar terlebih dahulu. Dan untuk sistem LIFO atau last in first out, itu dimana stok yang baru yang akan keluar terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan HPP sistem FIFO. Kemudian untuk pajak include ini disesuaikan dengan sistem pajak yang teman-teman gunakan. Pada bagian keterangan ini opsional, jadi teman-teman bisa isi keterangan atau bisa juga dikosongkan seperti ini. Kemudian untuk status jual ini, teman-teman bisa pilih masih dijual jika item ini memang masih dijual, dan bisa juga memilih tidak dijual atau discontinue jika item ini sudah tidak dijual lagi, di mana ini dapat digunakan saat item sudah tidak dijual, namun sebelumnya item tersebut sudah terlibat transaksi. Karena saat item yang sudah tidak dijual, namun item tersebut sudah terlibat dalam proses transaksi, maka item itu tidak bisa dihapus. Jadi, teman-teman bisa menggunakan fitur tidak dijual atau discontinue ini agar item yang sudah tidak dijual itu tidak muncul pada saat kita memasukkan item pada penjualan. Dan di sini untuk status jualnya kami gunakan masih dijual. Kemudian pada pilihan ini terdapat serial dan konsinyasi masuk, yang dimana jika barang yang teman-teman tambahkan ini memiliki serial, seperti halnya laptop, smartphone, ataupun dan lain-lain, itu dapat mencentang serialnya, yang dimana ini nantinya akan ada proses khusus untuk item serial, dan untuk pilihan serial ini tidak boleh diubah jika item sudah terlibat dalam proses transaksi. Kemudian, jika barang yang teman-teman inputkan ini adalah barang-barang konsinyasi, jadi teman-teman harus mencentang pada bagian konsinyasi masuk ini. Ini karena untuk proses konsinyasinya itu terdapat menunya sendiri. Dan jika item atau barang yang teman-teman tambahkan ini bukan termasuk serial dan bukan termasuk barang konsinyasi, pada pilihan ini tidak perlu dicentang, dikosongkan saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke submenu satuan dan harga jual.
Untuk penjelasan pada submenu ini, kami akan jelaskan nanti secara detailnya. Jadi, kita beralih dulu ke submenu untuk potongan dan harga jual. Untuk submenu potongan harga jual ini, teman-teman dapat sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yang dimana untuk menggunakan jenis potongan ini melibatkan grup pelanggan. Jadi, nanti disesuaikan kebutuhan pada data grup pelanggan ini, dan juga gunakan tipe potongan daftar item pada data pelanggannya ini. Kemudian kita masuk ke submenu lain-lainnya. Untuk submenu ini itu opsional, jadi teman-teman bisa mengaturnya ataupun bisa mengabaikannya, di mana fungsi dari stok minimum ini itu di mana jika stok item pada daftar item itu jumlahnya sama dengan stok minimum ini, maka saat penjualan itu terdapat peringatan atau pop-up yang muncul yang dimana stok yang tersedia itu sudah termasuk stok minimum. Dan untuk mengaktifkan ini, teman-teman harus mengaturnya lagi pada menu pengaturan, kemudian pilih pengaturan umum, transaksi 1, dan pada pengecekan stok minimum ini, teman-teman bisa pilih cek stok minimum. Kemudian disimpan. Kemudian untuk bagian supplier ini, teman-teman bisa isi ataupun bisa dikosongkan saja seperti ini. Kemudian pada gambar ini, jika teman-teman ingin menambahkan gambar pada itemnya, teman-teman bisa lakukan pada submenu lain-lain ini, ataupun jika teman-teman tidak menggunakan gambar, ini bisa diabaikan saja. Kemudian kita masuk ke submenu akunting. Nah, pada submenu akunting ini, kami sarankan tidak merubah aturan apapun, karena ini akan mempengaruhi proses akuntansi maupun laporan-laporan yang ada. Namun, jika teman-teman mengerti, atau sudah mendalami, atau sudah ada konsultan akuntansinya sendiri, ini dapat diatur kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita akan kembali ke submenu satuan dan harga jual. Nah, di sini untuk pilihan harga jualnya ada 4 pilihan, yang dimana pada video ini kami akan jelaskan untuk harga jual dengan satu harga dan dengan berdasarkan satuan. Untuk satu harga ini dapat digunakan jika menggunakan satu harga untuk satu item, atau dapat diartikan harga jual hanya satu, yaitu berdasarkan satuan dasarnya saja. Seperti contoh di sini kami menambahkan item bukuku, yang dimana untuk item ini akan kami jual per pieces-nya, sehingga untuk satuan dasarnya itu kita pilih pieces, kemudian untuk harga pokoknya kita isi, dan juga untuk persentase keuntungan juga kita isi. Misalkan untuk harga pokoknya untuk harga pokoknya 3.500. Kemudian untuk persentasenya mungkin 20%. Dan untuk harga jualnya ini akan secara otomatis terisi. Dan di sini juga teman-teman bisa langsung mengisi harga jualnya. Misalkan untuk harga pokoknya 3.500, kemudian teman-teman akan jual dengan harga 4.000, maka untuk persentasenya akan menyesuaikan. Ini akan kita kembalikan lagi 20%. Kemudian untuk barcode, poin dasar, dan komisi sales ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian, jika teman-teman ingin mengisi potongan harga jual ini, bisa diisi. Kemudian, jika ingin mengatur pada submenu lain-lain ini, juga boleh diatur. Jika sudah, kita bisa simpan untuk item yang satu ini. Dan di sini kami akan membuat satu buah item lagi untuk harga jual berdasarkan satuan. Di sini isikan dulu untuk data-data yang diperlukan.
Jika sudah sesuai untuk data umumnya, kita masuk ke submenu satuan dan harga jual. Kemudian untuk pilihan harga jualnya berdasarkan satuan, ini dapat digunakan ketika lebih dari satu satuan atau menggunakan konversi. Seperti misalkan, di sini kami membuat item dengan mie enak, yang dimana ini satu paknya berisi 12 pieces, dan saat penjualan, ingin menjual per pak ataupun per pieces. Jadi, pada baris pertama, pada kolom satuan ini, kita pilih dulu untuk satuan dasarnya. Kemudian, di sini konversinya sudah otomatis terisi dengan nilai 1. Kemudian, kita pilih untuk satuan terbesar pertamanya, yaitu pak. Nah, karena tadi satu paknya berisi 12 pieces, maka pada kolom konversi ini, kita isi 12, yang dimana artinya satu paknya ini akan dikonversi ke pieces sehingga untuk konversinya itu 12. Kemudian kita berikan harga pokoknya, misalkan 30.000. Kemudian kita beri persentase keuntungannya, misalkan ke 25. Kemudian pada satuan ini juga kita bisa isi untuk persentase keuntungannya sesuai kebutuhan. Kemudian pengharga pokok pada pages ini bisa secara manual atau bisa juga menggunakan hitung harga pokok dasar ini. Untuk menggunakannya, pilih dulu untuk satuan terbesarnya, yaitu pak. Kemudian kita klik hitung harga pokok dasar. Kemudian yes. Dan di sini harga pokok dasarnya ini akan terisi secara otomatis. Begitupun juga harga jualnya sudah terisi. Kemudian bagaimana jika menggunakan 3 konversi? Seperti misalkan, akan menjual per pieces, per dus, ataupun per pak, yang dimana misalkan satu dusnya berisi 20 pak, dan satu paknya berisi 12 pieces. Jadi di sini kita tambahkan untuk satuan terbesar pertamanya, yaitu dus. Kemudian pada kolom konversi ini, sesuai kondisinya, satu dusnya berisi 20 pak, dan satu paknya berisi 12 pieces. Jadi, untuk satuan dus ini akan dikonversi menjadi pieces, sehingga 20 dikali 12, hasilnya 240. Jadi, untuk satu dusnya itu berisi 240 pieces. Kemudian kita berikan harga pokoknya, misalkan 600.000. Lalu untuk persentase keuntungannya 25%. Nah, kemudian kita coba untuk hitung harga pokok dasar. Kita pilih dulu untuk satuan yang paling besar, yaitu dus. Klik hitung harga pokok dasar. Kemudian pilih yes. Nah, di sini harga pokoknya karena sudah terisi, jadinya ini tidak terlihat. Coba kita kosongkan dulu. Kemudian kita coba untuk hitung harga pokok dasarnya lagi. Pilih satuan terbesar, klik hitung harga pokok dasar, kemudian klik yes, dan harga pokok dasarnya ini sudah terhitung. Kemudian, teman-teman juga bisa menambahkan untuk nilai pada submenu potongan harga jual ataupun lain-lainnya. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan, jika menggunakan harga jual berdasarkan satuan ini, maupun item yang ada konversinya, itu pastikan satuan dan konversinya itu sudah benar. Karena satuan dan konversinya tidak boleh diubah jika item tersebut sudah terlibat dalam proses transaksi. Namun, jika belum terlibat transaksi, untuk itemnya itu masih bisa diubah. Kemudian, jika sudah, kita bisa simpan.
Dan kita sudah selesai untuk menginput data itemnya. Selanjutnya, kami akan simulasikan untuk proses transaksi penjualan, namun kita lihat dulu untuk item barang yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada item bukuku yang menggunakan satu harga, dan ada mie enak dengan harga jual berdasarkan satuan, yang dimana satuan yang digunakan ada 3, yaitu satuan pieces, pak, dan dus. Untuk item yang kami buat ini, sudah kami berikan stoknya, jadi untuk bukuku kami berikan sebanyak 5 pieces, dan untuk mie enaknya kami tambahkan 1 stok pada satuan dusnya. Atau dalam artian kami menambahkan stok sebanyak 1 dus. Yang dimana secara otomatis stok pada satuan pak maupun satuan pieces itu akan terisi sesuai dengan konversi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman membuat item barang baru, teman-teman harus menambahkan stoknya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan lakukan transaksi penjualan. Kita buka menu penjualan, kemudian pilih daftar penjualan, dan tambahkan transaksi penjualan. Untuk pelanggannya, kita pilih dulu, kemudian kita masukkan untuk kode itemnya. Di sini kami coba untuk mengisi itemnya sebanyak 3 pieces untuk item bukuku, dan kita coba untuk menambahkan item mie enak. Nah, di sini karena kita menggunakan 3 konversi, jadi kita bisa menjual salah satu satuan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami simulasikan untuk menjual mie enak dengan satuan pak. Kita pilih, kemudian untuk jumlahnya kita berikan 1 saja dulu, dan untuk satuannya di sini teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, kita bisa klik bayar dan inputkan untuk tunainya. Kemudian disimpan. Kemudian kita kembali lagi ke daftar itemnya. Nah, di sini kita refresh dulu. Jadi untuk item bukuku, di sini stoknya sudah berkurang sebanyak 3, jadi tersisa 2 stok. Kemudian untuk mie enaknya, untuk bagian satuan paknya ini sudah berkurang 1, di mana untuk pieces dan dusnya akan menyesuaikan. Jadi, itu dia penjelasan untuk menambahkan item barang dengan harga jual berdasarkan satu harga dan berdasarkan satuan. Jika teman-teman masih ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.